Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah taklim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kesibukan kita masing-masing dari pagi sampai sore. Alhamdulillah, ba'da maghrib ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis yang insyaallah ta'ala penuh berkah ini. Jamaah ta'lim rahimani wa rahimakumullah, tentunya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar kepada kita tatkala kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmulah yang merupakan taman atau tempat ketenangan bagi kita di dunia ini. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok kaum, yaitu dari umatnya, berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca, menyebutkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran, dan saling mempelajarinya, saling mengajarkannya, termasuk hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan para ulama katakan ini berkaitan dengan majelis ilmu secara umum yang membahas akan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan mereka dapatkan? Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiatumur rahmah, dan mereka akan ditutupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus kita yakini bahwa majelis ilmu merupakan bagian dari wasilah atau perantara kita untuk mendapatkan ketenangan. Ini harus kita yakini. Sehingga kita berangkat, setiap kita berangkat dalam majelis-majelis, dalam kajian-kajian, dalam ta'lim, tujuan kita untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih Jumat dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Bab pembahasan tentang Al-Jum'ah, tentang Jumat, yaitu ibadah yang kita lakukan di sholat Jumat, terutama adalah sholat Jumat. Bab pembahasan tentang Al-Jum'ah. Jadi Al-Jum'ah ada bab khusus, satu-satunya nama hari yang ada bab khusus dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis
adalah hari Jumat. Tidak ada bab Sabtu atau bab Ahad, bab Senin, bab Khamis. Kalau Senin dan Kamis itu ada puasa sunnah, itu tidak ada bab Senin dan Kamis, tapi bab pembahasan tentang siyamu tatawwu, bab pembahasan tentang puasa-puasa sunnah, yang salah satu di antaranya adalah puasa Senin dan puasa Kamis. Tidak ada bab tentang bab al-arbi'a atau as-thulatha, bab pembahasan tentang hari Selasa atau hari Rabu. Yang ada dalam kitab-kitab fikih dan kitab hadis bab al-Jum'ah, bab pembahasan tentang Jumat. Kita buka seluruh kitab-kitab fikih, ada bab khusus untuk itu. Kitab-kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada bab khusus tentang Jumat. Karena apa? Pertama, li'idhami sya'ni yaumil Jum'ah, karena keagungan hari Jumat itu sendiri. Li'idhami sya'ni yaumil Jum'ah, karena pertama, karena keagungan dan kemuliaan hari Jumat itu sendiri. Kemudian yang kedua, limasyru'iyati kathir minal ibadat fi yaumil Jum'ah, karena disyariatkannya banyak ibadah-ibadah di hari Jumat. Selain sholat Jumat yang di dalamnya ada khutbah, membaca surat Al-Kahfi, banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhir waktu di sholat di hari Jumat ada waktu yang mustajab doa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang karena kemuliaan hari Jumat, sehingga ada bab khusus, bab al-Jum'ah, bab pembahasan tentang al-Jum'ah. Jadi hari Jumat ini begitu mulia. Nah, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumu Arafah, yaumu al-Jum'ah. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan hari Arafah, di hadis yang lain yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit di dalamnya, artinya sebelum kiamat. Karena setiap hari namanya belum kiamat, matahari masih terbit. Jadi bukan berarti kalau ada satu hari yang tidak terlihat matahari karena mendung dari pagi sampai sore, mendung sampai malam, bahkan hujan terus, berarti matahari tidak ada. Berarti kalau hari Jumat tidak berlaku, ini hari yang terbaik karena matahari tidak terbit. Matahari terbit, cuma tertutup awan, tertutup mendung. Tidak ada istilah matahari tidak terbit sebelum kiamat. Jadi matahari tetap terbit, artinya sebelum kiamat. Jadi maksud hadis Nabi khairu yaumin tola'at fihi syams yaumul Jum'ah, hari yang terbaik di mana matahari terbit di dalamnya, artinya sebelum kiamat. Bukan berarti kita cari ini hari ini matahari terbit atau tidak. Ini hari Jumat, hari yang terbaik dalam sepekan, tapi dengan catatan matahari terbit di dalamnya. Kita lihat dulu matahari terbit atau tidak. Bukan ini maknanya, tapi makna di mana matahari terbit di dalamnya, artinya belum kiamat, adalah hari Jumat. Dalam hadis yang lain, khairu yaumin tola'at fihi syams yaumu Arafah, hari yang terbaik di mana matahari terbit di dalamnya, artinya dalam setahun sebelum datangnya hari kiamat, dikatakan hari yang terbaik adalah hari Arafah, hari di mana ibadah wukuf di Arafah, hari Arafah. Dalam hadis yang lain disebutkan hari yang terbaik adalah hari Jumat. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Tapi yang disebutkan dalam hadis hari yang terbaik adalah hari Arafah, maksudnya hari yang terbaik dalam setahun. Jadi hari yang terbaik dalam setahun adalah
hari Arafah. Kalau setiap pekan dari 7 hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita, hari yang terbaik di dalamnya adalah hari Jumat. Dan subhanallah, bagaimana bertepatan hari Jumat itu dengan hari Arafah. Saat jamaah wukuf di Arafah bertepatan lagi hari Jumat. Subhanallah. Terkumpul 2 hari yang paling baik. Pertama hari Jumat, hari yang terbaik dalam sepekan, dan hari Arafah, hari yang terbaik dalam setahun. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari Arafah adalah hari yang terbaik dalam setahun, dan hari Jumat hari yang terbaik dalam sepekan, yang disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Jadi paling afdal dan paling baiknya dari seluruh hari-hari yang ada dalam sepekan. Sehingga hari Jumat hari yang memiliki keutamaan, kemuliaan di hadapan Allah. Bukan keyakinan sebagian orang hari Jumat adalah hari naas. Malam Jumat malam yang naas. Karena belum Jumat Kliwon. Jangan lewat di dekat-dekat kuburan. Ini malam Jumat. Sehingga juga opini yang terbentuk di anak-anak kita, ya jadi anak-anak kita, generasi-generasi kita juga diracuni pemikirannya dan hatinya, bahwasanya terbentuk pemikiran namanya malam Jumat itu malam yang angker, yang seram, menakutkan. Makanya dulu, tidak tahu sekarang ya, kalau dulu kami masih kecil, selalu kalau di malam Jumat itu film-film horor, ya, yang menakutkan. Malam apa ini? Malam Jumat. Ada film setan-setan. Kayak film setan-setan diletakkan di hari Jumat, di malam Jumat. Jadi memang sebenarnya ini dari orang-orang kafir ini yang hembuskan di hari yang terbaik bagi kita dalam sepekan. Dibuat seolah hari itu adalah hari yang tidak baik. Padahal Rasulullah SAW katakan hari yang terbaik dalam sepekan. Kita kenal dulu waktu kita masih SD, ya, masih di sekolah dasar, masih SD, masih anak-anak. Dan kalau malam Jumat ada film setan-setan, film yang menakutkan. Sehingga juga anak kita masih anak-anak, masih kecil itu, kalau melewat depan kuburan, kalau bertepatan malam Jumat, lari sekencang-kencangnya, takut. Malam Jumat biasanya, ini malam Jumat, lari dekat kuburan, lari. Subhanallah. Padahal ini semuanya adalah sangat keliru, bertentangan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah di malam Jumat itu setan-setan gentayangan, hari yang paling seram, paling angker. Padahal justru di malam Jumat dan hari Jumat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun. Bahkan di hari Jumat ada yang namanya sa'atul ijabah, waktu yang doa kita mustajab di hadapan Allah. Artinya waktu khusus. Di hari-hari yang lain tidak ada. Di hari-hari yang lain secara umum sama seperti di hari malam Jumat juga sepertiga malam yang terakhir. Tapi khusus di hari Jumat ada yang namanya sa'atul ijabah. Jadi waktu yang doa kita mustajab di hadapan Allah. Kapan itu? Akhiru sa'atin fi yaumil Jum'ah. Waktu atau jam terakhir di hari Jumat. Disebutkan para ulama, memang berbeda-beda pendapat, tapi yang paling kuat adalah akhir waktu setelah sholat asar di hari Jumat. Itu sa'atul ijabah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat-malaikat itu turun. Justru dengan banyaknya ibadah-ibadah yang disyariatkan di hari Jumat, bukan hari yang naas. Ada orang sampai dia mau ke kebun, dia katakan, jangan ke kebun hari ini, hari Jumat bahaya. Sebenarnya kalau dia motivasinya
tidak ke kebun di hari Jumat karena hari Jumat itu untuk ibadah sholat Jumat, baik. Tapi karena kalau keyakinan akan terjadi sesuatu, itu tidak baik. Kita jangan dulu pergi kerja hari ini hari Jumat. Kenapa? Ini hari untuk ibadah. Lebih banyak kita luangkan waktu untuk beribadah. Sudahlah 6 hari kita bekerja, ini hari Jumat, kita akan luangkan lebih banyak waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Semestinya begitu. Cuma memang kita di Indonesia ini hari Jumat hari kerja. Semestinya hari Jumat itu bukan hari kerja. Bisa bekerja, tidak ada larangan bekerja di hari Jumat. Tapi alangkah baiknya libur pekanan itu dipindah ke hari Jumat, agar orang fokus dengan sholat Jumat. Kalau seperti di Arab Saudi maupun sebenarnya beberapa negara yang ada, menjadi beberapa negara yang ada yang mayoritas Muslim, menjadikan hari libur pekanan itu hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi hari Ahad itu kan satu, hari pertama. Itu hari pertama orang masuk kerja dan sekolah. Jadi hari Ahad itu hari pertama masuk sekolah, seperti di kita hari Senin. Padahal dalam bahasa Arab hari Senin itu artinya kedua, hari kedua. Tapi kita jadikan hari pertama kerja dan sekolah. Padahal itu hari kedua. Semestinya hari pertama Ahad. Ahad itu Ahad satu, hari pertama. Itsnain dari kata itsnan, dua. Thulatha, Selasa, dari kata thulatha dalam bahasa Arab. Thulatha dari kata thalatha, tiga, hari ketiga. Arbi'a dari kata arba'ah. Arba'ah itu 4. Memang Arbi'a itu hari yang keempat. Tapi kita di sini kerja dan sekolah hari ketiga itu. Al-Khamis dari kata khamsah. Khamsah itu artinya kelima, 5. Jadi dan hari Jumat dikatakan Jumat karena memang ibadah sholat Jumat dalamnya. Dikatakan Jumat dari kata jamaah karena berkumpul, orang berkumpul untuk ibadah, untuk sholat Jumat di hari itu. Yang itu merupakan wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi jangan sholat Jumat, ada sebagian yang anggap ini seperti fardu kifayah. Kalau sebagian sudah sholat Jumat, sudah gugur kewajiban bagi kita. Itu fardu ain, kecuali bagi wanita. Tidak wajib tapi boleh sholat Jumat. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya hari Jumat itu libur. Kemudian Sabtu, biasanya kalau seperti di negara-negara yang meliburkan Jumat Sabtu, hari Ahad pertama kerja, hari Jumat itu mereka fokus masalah ibadah. Pagi hari mereka membaca surat Al-Kahfi, persiapan untuk bersih-bersih rumah, membersihkan diri untuk persiapan ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat, setelah sholat Jumat mereka bisa beraktivitas-aktivitas apa saja yang itu selain pekerjaan-pekerjaan misalnya di kantor atau sekolah. Hari Sabtu kebanyakan itu acara-acara keluarga. Hari Ahad pertama kerja. Jadi kalau kita di sini kan libur Sabtu Ahad, semestinya Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Supaya memang betul-betul kita menghidupkan dan memuliakan suasana hari Jumat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi beberapa ibadah yang disyariatkan di hari Jumat ini, yang pertama tentunya sholat Jumat itu sendiri. Yang ini adalah wajib atau fardu ain bagi setiap laki-laki muslim yang balik, yang berakal, yang sehat, maka diwajibkan baginya, yang tidak ada udzur. Itu fardu ain.
Jadi pertama ini sholat Jumat. Kemudian yang kedua yang juga disyariatkan di hari Jumat ini adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan? Adalah di hari Jumat. Apakah di hari Jumat kita mengkhususkan kita ulang baca-baca barzanji? Bukan itu. Barzanji itu isinya lebih banyak bukan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang maksud memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita banyak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa juga seperti salawat yang kita baca di dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bisa juga sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa juga Allahumma salli ala Muhammad. Bisa juga ya salatullah wa salamuhu alaihi. Jadi saat kita duduk, kita berada di yang jelas di tempat-tempat yang baik, di sela-sela kesibukan kita, selain kita banyak beristighfar kepada Allah, kita juga banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Dan subhanallah, kita bersalawat satu kali saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah membalas dengan menyebutkan nama kita 10 kali di hadapan para malaikat. Kan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu alaihi biha asyara, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksud Allah bersalawat kepadanya adalah Allah menyebutkan namanya di hadapan para malaikatnya 10 kali. Jadi kalau misalnya seseorang menyebutkan, misalnya Hamzah menyebutkan salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di hadapan para malaikatnya nama Hamzah ini 10 kali. Kaifiahnya dan modelnya seperti apa, yang jelas Allah menyebutkan namanya di hadapan para malaikatnya 10 kali. Jadi kalau dalam satu hari salat Jumat, dalam hari Jumat ini kita menyebutkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 10 kali, berarti nama kita disebutkan Allah di hadapan malaikatnya 100 kali. Dan subhanallah, dengan majelis-majelis ilmu seperti ini kita juga terfasilitasi untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Setiap kita mendengar siapapun penceramah atau siapa yang mengucapkan nama Nabi Muhammad, kita ucapkan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua kita yang mendengar mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam itu salawat, atau mengucapkan alaihi salatu wassalam, atau salawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi itu semua adalah lafaz-lafaz salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya juga para ulama katakan yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang berkecimpung di dunia hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang belajar, yang mempelajari atau mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Setiap kali dia menyebutkan hadis pasti sering menyebutkan nama Nabi Muhammad, dan di situ pasti dia akan bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin banyak salawatnya.
Coba kita dalam majelis ini, sudah berapa kali kita menyebutkan nama Nabi Muhammad atau Nabi atau Rasulullah? Kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Usahakan jangan cuma ustadz yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh jamaah juga mengucapkan walaupun tidak dengan suara yang keras, suara yang pelan yang cuma dia yang dengar. Dia ucapkan sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam. Jangan juga keraskan semuanya. Jadi setiap kali sallallahu alaihi wasallam semuanya keras satu suara. Terjadi ribut majelis ini. Tapi masing-masing ucapkan dengan suara yang pelan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal majelis sampai kita tutup majelis dengan kafaratul majelis mungkin tidak kurang dari 70 sampai 100 kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak sekali. Kita membaca satu hadis, kalau hadis ini saya ulangi sampai 3 kali, sudah 3 kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di situ kita bersalawat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari tadi saya sudah sampai 5 sampai 10 kali kita ulang-ulang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama katakan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak bersalawat kepada Nabi adalah orang yang ahlul hadis. Orang yang mempelajari dan mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengannya kita bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Jadi ini ibadah yang kedua yang dianjurkan, disyariatkan kepada kita di hari Jumat. Kemudian yang ketiga yang juga disyariatkan kepada kita di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Jadi di dalam hadis orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepadanya. Cahaya yang kita butuhkan dalam kehidupan. Cahaya yang bisa menerangi hati kita, yang bisa menerangi penglihatan kita, sehingga insya Allah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Cahaya yang bisa memberikan kenyamanan dan kesejukan kepada kita di hari Jumat. Dan rasakan ketenangan itu, kita baca surat Al-Kahfi dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Jadi sebenarnya yang secara khusus disyariatkan di hari Jumat adalah surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang baca surat Yasin di hari Jumat, tapi ada hadis-hadisnya lemah, dhaif, hadis-hadis yang lemah. Yang sebenarnya para ulama hadis tidak menjadikan ini sebagai dasar hukum karena lemah. Tapi hadis-hadis yang kuat, yang sahih dari surat dalam Al-Quran yang disyariatkan untuk kita baca di hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi kita baca di hari Jumat. Kemudian di hari Jumat juga yang disyariatkan kepada kita juga banyak berdoa. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu yang dikatakan sa'atul ijabah. Jadi tidak ada orang berdoa di waktu ijabah di hari Jumat kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'atul ijabah ini berbeda pendapat para ulama, dan yang paling kuat yang dimaksudkan sa'atul ijabah, waktu terkabulnya doa di hari Jumat ini adalah akhiru sa'atin ba'da salatil asr fi yaumil Jumat. Jadi yang dimaksudkan adalah waktu yang terakhir atau jam terakhir dari hari Jumat ba'da salat asar. Inilah
yang dinamakan dengan sa'atu al-ijabah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu tentunya secara umum di setiap hari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, "Inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah." Sesungguhnya aku banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Akthar min 70 marrah. Akthar itu lebih banyak. Min 70 marrah, dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, akthar min 100 marrah, lebih dari 100 kali. Jadi kita harus lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh hari yang ada dalam sepekan, dan terutama tentunya di hari yang paling afdal dalam sepekan adalah hari Jumat. Ini beberapa ibadah yang disyariatkan kepada kita. Kemudian sekarang kita datang ke sholat Jumat itu sendiri. Sholat Jumat adalah fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki yang muslim, yang baligh. Jadi hukum asal di hari Jumat tidak ada sholat zuhur. Itu hukum asal. Hukum asal di hari Jumat adalah sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Kemudian ada pengecualian orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, maka mereka sholat zuhur kalau tidak sholat Jumat. Jadi hukum asal sholat di hari Jumat itu adalah sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Nah, bagi orang yang dibolehkan meninggalkan sholat Jumat, orang-orang yang ada uzur atau yang bukan diwajibkan sholat Jumat, maka boleh bagi mereka sholat zuhur. Ingat, boleh, bukan wajib sholat zuhur, tapi boleh sholat zuhur kalau tidak sholat Jumat. Jadi boleh sholat zuhur, bukan berarti orang yang tidak wajib sholat Jumat kemudian dia sholat Jumat masih wajib sholat zuhur, tidak. Tapi bagi dia yang bagi orang yang tidak wajib sholat Jumat, boleh baginya sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Siapa mereka yang tidak wajib sholat Jumat? Yang pertama adalah wanita. Jadi wanita tidak wajib sholat Jumat. Jadi kalau wanita tidak sholat Jumat, maka bagi dia sholat zuhur. Kalau dia sudah sholat Jumat, maka dia tidak wajib sholat zuhur. Jadi wanita ini boleh dia memilih. Boleh dia sholat Jumat dan boleh juga dia memilih sholat zuhur, karena tidak wajib baginya sholat Jumat. Jadi bagi wanita bukan haram sholat Jumat. Sholat Jumat boleh, tapi dia ini dalam dua pilihan. Boleh dia sholat Jumat, boleh dia sholat zuhur. Tapi jangan dia lakukan dua-duanya. Sudah sholat Jumat, dia pulang ke rumah sholat zuhur lagi. Karena ada sebagian ibu-ibu kita begitu. Karena dia yakini karena wanita tidak wajib sholat Jumat, jadi kalau kebetulan ikut sholat Jumat, pulang dia wajib zuhur lagi. Padahal kalau sudah lakukan sholat Jumat, tidak wajib lagi sholat zuhur. Ini yang pertama, wanita tidak wajib. Kemudian yang kedua yang tidak wajib adalah al-marid, orang yang sakit. Laki-laki yang asalnya dia wajib sholat Jumat, tapi karena dia sakit, maka tidak wajib sholat Jumat. Sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit atau al-marad alladhi yamna'uhu minal masjid. Jadi sakit yang menghalangi dia untuk ke masjid. Artinya tidak bisa jalan ke masjid. Tapi kalau cuma flu, bersin-bersin dan juga agak
demam-demam sedikit tapi masih bisa datang ke masjid, tidak ada mudarat, tidak ada bahaya bagi dia, wajib sholat Jumat. Jangan cuma dia agak baru rasa meriang-meriang sedikit, baru agak flu, kenapa akhir tidak sholat Jumat? Saya ini sakit. Padahal setelah waktu sholat Jumat dia jalan-jalan, pergi ke pasar, pergi sentral, bisa jalan, bisa keluar, tapi tidak sholat Jumat karena influenza. Ini tidak boleh. Tetap dia harus datang ke masjid. Jadi yang sudah tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa datang ke masjid untuk sholat Jumat, seperti orang sakit yang demam, goyang, dan memang kalau dia berdiri pusing, tidak bisa datang ke masjid. Kalau dia datang akan lebih besar sakitnya, akan menambah penyakitnya, mudaratnya lebih besar. Nah, bagi dia tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya yang tidak wajib sholat Jumat adalah yang belum balik tentunya. Karena secara umum seluruh sholat dan perintah belum wajib baginya, walaupun dianjurkan untuk membiasakannya, yang masih anak-anak yang belum balik. Kemudian yang tidak wajib juga adalah al-musafir, orang yang dalam perjalanan. Tapi perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan yang sudah bisa mendapatkan keringanan mengqasar sholat. Bukan perjalanan cuma dari kota ke Isimu, itu belum dapat keringanan mengqasar sholat. Katakan, kenapa akhi tidak sholat Jumat? Saya buru-buru mau ke Isimu. Iya. Saya ini status dalam perjalanan. Tidak, ini bukan musafir. Perjalanan itu dalam kembali kepada urf yang sudah dikatakan perjalanan jauh, yang orang dalamnya sudah membawa bekal. Kalau perjalanan yang normal, yang baik, itu kurang lebih 80 km. Tapi bisa saya kurang dari itu kalau sesuai dengan keadaan yang dihadapi, kesulitan dalam perjalanan. Dan ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, sebelum bab pembahasan tentang Jumat. Jadi musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi tatkala musafir dia singgah sholat Jumat, boleh baginya, tidak apa-apa. Tidak wajib lagi bagi dia sholat zuhur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita datang ke kaifiyah daripada sholat Jumat. Tadi kita sudah bahas masalah hukum, sekarang pada kaifiyah, tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat terdiri dari khutbah dan sholat. Jadi khutbah terlebih dahulu, kemudian sholat. Berbeda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat dulu kemudian khutbah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan juga di muqaddimah pertemuan yang lalu bahwa di salat Jumat dibolehkan 1 kali azan dan dibolehkan 2 kali azan. Sebagaimana bagian dari sunnah para khulafaur rasyidin, yaitu dimulai dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, 2 kali azan di hari Jumat. Tapi 2 kali azan ini dengan suara yang keras semuanya. Jangan yang pertama suara keras, kemudian yang kedua pelan-pelan, suara yang pelan. Dua-duanya dikeraskan. Dan ini juga yang terus diterapkan di 2 kota suci, Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid Nabawi, di Mekah dan di Madinah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah juga terdiri dari 2 khutbah. Khutbah al-ula yang pertama dan al-khutbah ats-tsaniyah, dan khutbah yang kedua. Dan di antara 2 khutbah ini dipisah dengan duduk sejenak, duduk sebentar. Dan bisa seseorang berdoa di antara 2 khutbah dengan doa apa saja yang dia inginkan.
Karena antara dua khutbah itu al-julus bainal khutbatain, pada saat itu juga doa itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan duduk di antara dua khutbah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan khutbah dengan menggunakan mimbar. Kata mimbar ini dalam bahasa Arab bisa berarti tempat yang tinggi. Sehingga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ahli sejarah berbeda juga antara mimbar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ada di dalam referensi dan penjelasan hadis-hadis kemudian dikaitkan dengan awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil mimbar. Pertama mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma gundukan tanah. Jadi tanah dibikin agak tinggi, tanah dipadatkan, dibikin agak tinggi tanahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atasnya dan bertumpu dengan seperti tongkat atau pelepah kurma tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertumpu. Hingga itu dijadikan bagian dari sunnah saat berkhutbah memegang tongkat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian sahabat membuatkan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kayu-kayu. Jadi kayu ambil dari beberapa pohon yang ada di kota yang di Madinah. Di Madinah masih mendapatkan cari pohon walaupun sulit, tapi masih bisa didapatkan. Karena ada yang bisa tumbuh di Madinah. Dari kayu-kayu itu kemudian para sahabat membuatnya, merancang mimbar sampai agak tinggi, sampai dikatakan ada kurang lebih 3 tangga. Ya, ada 3 tangga. Disebutkan dalam sampai kurang lebih ada 3 tangga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik, kemudian menghadap ke jamaah, kemudian memberi salam dan memulai khutbahnya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah pembuatan mimbar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini menjadi bagian dari sunnah. Hingga ke waktu lalu ada yang bertanya bagi mimbar ini apakah boleh yang dalam bentuk podium atau ada tangga. Kedua-duanya boleh. Yang jelas dibuat agak tinggi untuk menarik perhatian orang atau jamaah saat berkhutbah tertuju kepadanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya khutbah ini memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jadi beberapa rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jadi kalau kita lihat tata caranya yang sunnah dulu, yang bagian dari sunnah khutbah ini, khutbah ada 2 kali khutbah dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah. Kemudian juga setelah salam khatib setelah salam, kemudian azan, di situ khatib duduk mendengarkan azan. Nah, di antara rukun-rukun khutbah tentunya yang harus ada di dalam khutbah adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalamnya ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalamnya ada menyebutkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini hal-hal yang tidak boleh kita hindarkan dari khutbah kita. Kemudian tentunya bagian dari sunnah ditutup khutbah kita dengan doa. Ya, dengan doa setelah sebelumnya nasihat-nasihat kepada kaum muslimin dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang kita perhatikan di dalam khutbah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sunnah di dalam khutbah ini atau di pelaksanaan sholat Jumat, saya urutkan kembali tuntunan sunnah yang ada di dalamnya sebagaimana di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentunya khatib naik ke mimbar.
Dan bagian dari sunnah dia mengawali dengan kaki kanannya. Jadi ingat-ingat di antara jamaah yang biasa khutbah, jangan sembarangan kaki kiri. Memang tidak apa-apa, tetap sah khutbahnya, tapi berkurang keutamaannya. Karena kita masuk rumah saja dianjurkan untuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Masuk masjid kita dahulukan kaki kanan. Dan Rasulullah SAW mencintai dalam perkara-perkara yang baik mendahulukan yang kanan. Tapi sudah waktu azan ini, saya tidak bawa jam, jadi saya tidak tahu jam ini betul atau tidak. Tapi jam ini apa terlambat apa? Ada jam yang di HP, yang akurat. Jam di HP berapa yang Android? Ya? Jam 7 lebih berapa? 17 menit. Berarti 18 ya? Iya, sudah bisa untuk azan. Iya, tafadhol, siapa yang azan? Akh Mahri atau Fatur? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah ta'lim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit, kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Jadi bagian dari atau urutan sunnah dalam pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah, yang pertama khatib naik ke mimbar diawali dengan kaki kanan. Kemudian setelah dia berada di atas mimbar, maka dia menghadap ke kanan, ya, balik kanan, menghadap ke makmum dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini urutan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khatib bisa memegang tongkat dan bisa juga tidak memegang tongkat. Dan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kan disebutkan, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tongkat dalam khutbah itu sebelum para sahabat membuatkan kepada Nabi mimbar. Jadi cuma di atas tempat yang agak tinggi, tanah, gundukan tanah yang tinggi, kemudian bertumpu di pelepah kurma atau kayu. Jadi setelah dibuatkan mimbar, katanya Nabi SAW tidak bertumpu lagi di tongkat. Tapi sebagian ulama tetap menjadikan ini sebagai sunnah yang terus berlaku sampai hari kiamat, karena pernah diterapkan oleh Nabi SAW. Jadi ada dasarnya, ada sunnahnya. Yang jelas ini perbedaan pendapat yang luas, tidak menjadikan kita saling menyalahkan. Orang yang tidak pakai tongkat tidak boleh mengatakan kamu yang pakai tongkat ini tidak boleh, atau yang pakai tongkat menyalahkan yang tidak pakai tongkat. Kedua-duanya boleh karena ada dasar. Yang pakai tongkat pernah diterapkan oleh Nabi SAW, dan yang tidak pakai tongkat juga pernah diterapkan oleh Nabi. Setelah buat mimbar, Nabi SAW disebutkan dalam beberapa riwayat tidak menggunakan tongkat. Yang tidak ada, yang seperti yang disebutkan adalah serah terima. Jadi bisa bertumbuh tongkat, bisa tidak. Mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, sunnahnya khatib duduk sejenak, dan disinilah muadzin mengumandangkan azan yang utama dalam pelaksanaan sholat Jumat, yaitu azan pada saat khatib sudah berada di mimbar. Ini azan yang paling utama, yang disebutkan dengan azan Jumat di sini. Ada di sebagian daerah, sebagian tempat, mereka azan Jumat cuma lakukan azan satu kali saja, tapi penempatannya salah. Dia azan Jumat cuma satu kali, tapi azannya sebelum khatib naik mimbar. Jadi sebelum khatib naik mimbar mereka azan masuk waktu Jumat, azan. Setelah azan khatib naik mimbar,
setelah khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada azan lagi. Muazin yang tadi mengucapkan azan justru muazin berpidato dulu. Jadi muazin jadi ada seolah-olah dia ada dua khatib. Muazin berpidato dulu. Ya ma'syaral muslimin. Apa? Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin wal khutbatu fiha maqamu rak'atain, dan seterusnya sampai akhir. Baru dia tidak terjemahkan juga. Jadi masyarakat tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu apa yang dibilang, dikira cuma membaca doa. Ada sebagian masyarakat amin amin. Padahal ini baca nasihat ini, nasihat. Ini kan ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang terbaik dalam sepekan. Amin. Wal khutbatu fiha, dan khutbah di dalamnya seperti 2 rakaat solat. Amin. Kan tidak pakai bahasa Arab, karena pakai bahasa Arab tidak diterjemahkan. Jadi justru bukan azan tapi diganti dengan nasihat-nasihat dari sang muazin. Jadi muazin juga merangkap setengahnya khatib. Nah ini sebenarnya kekeliruan dalam pelaksanaan sholat Jumat, dan ini ada di beberapa kampung, ada seperti ini. Jadi semestinya kalau ada azan sebelum khatib naik mimbar, ada azan sebelum khatib naik mimbar, maka setelah khatib berada di mimbar nanti azan lagi. Karena penempatan azan Jumat yang sebenarnya adalah azan tatkala khatib setelah salam di mimbar, sudah duduk di mimbar, kemudian disitulah azan Jumat. Itu azan Jumat yang sebenarnya. Adapun azan sebelum Jumat, azan sebelum khatib naik mimbar, itu cuma azan memberikan peringatan kepada orang. Bukan itu azan yang sesungguhnya. Jadi azan yang sebenarnya yang itu berkaitan dengan ibadah sholat Jumat adalah azan tatkala khatib berada di mimbar. Itu azan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi setelah salam khatib duduk, kemudian di situ mengumandangkan azan. Setelah mengumandangkan azan, maka di sini khatib memulai dengan khutbahnya. Paling afdal khutbahnya diawali dengan pujian kepada Allah. Innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jelas diawali dengan pujian kepada Allah. Dan di dalamnya ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan setelah itu nasihat-nasihat, diantaranya nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Dan di dalam khutbah ada ayat Al-Quran yang disebutkan. Jangan sampai khutbah seseorang dari awal sampai akhir cuma cerita saja, tidak ada satupun penggalan ayat Al-Quran yang dibacakan. Dan hadis Nabi SAW cuma dari awal sampai akhir cuma berkisah saja. Setelah itu langsung tutup khutbah. Kemudian setelah khutbah yang pertama duduk sejenak, dan setelah itu lanjutkan dengan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua kembali diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kembali mengingatkan, bisa memberikan nasihat, kembali mengingatkan kaum muslimin dengan nasihat-nasihat sebagai penutup dari khutbah. Kemudian menutup khutbah yang kedua ini dengan doa untuk kaum muslimin dan kemaslahatan umat, dan doa tentunya yang bermanfaat untuk semuanya. Kemudian setelah itu setelah tutup dengan doa, kemudian ditutup dengan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ditutup dengan salawat juga dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah-sunnah yang ada. Kemudian setelah itu sholat Jumat. Sunnahnya orang yang menjadi khatib dia juga yang menjadi imam dalam sholat Jumat. Ini bagian dari sunnah.
Jadi orang yang menjadi khatib, dia juga yang menjadi imam dalam sholat Jumat. Walaupun boleh juga pembagian. Misalnya khatib setelah dia khutbah, dia merasakan suaranya tidak mampu lagi dia angkat karena sudah banyak. Ada orang yang punya keterbatasan suara, sehingga begitu selesai selesai khutbah, dia meminta orang lain untuk jadi imam. Itu boleh, tidak apa-apa, sah sholat Jumat. Cuma lebih afdol kalau masih mampu dia imam, lebih afdol dia yang imam. Jadi di sholat Jumat, afdalnya menjadi imam adalah khatib itu sendiri. Makanya kalau ada orang masih mampu setelah dia khutbah, tetap kita persilahkan dia untuk menjadi imam, karena hukum asal dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Ini saja yang kita bahas karena sudah 7:30. Sedikit pertanyaan kita jawab. Bagaimana jika pada hari Jumat seorang laki-laki melaksanakan akad nikah, kemudian tidak dapat pergi ke masjid karena masih dalam rangka aturan adat, tidak boleh keluar rumah bagi pengantin. Ini adat yang keliru kalau seperti ini adatnya. Jadi kalau mau menikah, usahakan jangan di waktu sholat Jumat. Iya. Dan insyaallah tidak ada. Ini cuma pertanyaan yang ini mungkin tidak ada insyaallah ya. Pemangku adat pasti akan menolak kalau meminta mereka untuk akad di mendekati hari Jumat. Kalau ada, berarti ya adat yang tidak tahu adat. Iya, karena adatnya kaum muslimin di hari Jumat adalah ibadah sholat Jumat. Jangan disibukkan dengan yang lain pada saat sholat Jumat. Kecuali yang menikah, yang semua yang menikah, pengantin pria dan wanita, dan seluruh undangan yang ada semua musafir, berarti tidak wajib sholat Jumat. Kira-kira ada yang begitu? Bisa. Misalnya mereka pergi menikah di luar daerah, di kampung yang jauh, termasuk undangan yang ikut serta yang berangkat semuanya adalah bukan dari daerah situ, dan langsung akad nikah pada saat bertepatan sholat Jumat, boleh, karena mereka bukan mukim, mereka semua musafir, tidak wajib sholat Jumat. Tapi keadaan seperti ini susah didapatkan. Ustaz, apakah ketika khatib membaca doa saat akhir khutbah jamaah ikut berdoa, jamaah juga ikut berdoa, ikut mengaminkan, tapi tidak dengan suara yang keras? Karena kalau ada dengan suara yang keras pasti diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi diucapkan amin, amin, tapi tidak dengan suara yang keras dalam suasana khutbah. Karena doa dari khatib itu untuk semuanya, bukan cuma khatib sendiri. Jadi khatib berdoa, dia bukan katakan Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, cuma dirinya sendiri. Dan seluruh jamaah nanti amin, cuma dia sendiri. Cuma khatib yang berdoa untuk dirinya sendiri, doanya untuk semuanya, sehingga diaminkan walaupun tidak dengan suara yang keras. Kemudian yang terakhir, pertanyaan di luar materi Ustaz. Pernah beberapa waktu lalu kami niat berangkat menghadiri taklim, namun dalam perjalanan sudah diguyur hujan, karena sudah basah kami kembali ke rumah. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Insyaallah tetap dapat pahala ikut taklim. Karena dalam hadis disebutkan keutamaan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Jadi Allah tetap memberikan pahala sebagaimana yang biasa dia lakukan. Ini keutamaan kita continue dalam kebaikan. Ada orang misalnya setiap hari dia mengantarkan makanan kepada ibunya. Ini pahala kebaikan. Setiap hari dia membuatkan makanan khusus untuk ibunya, dia antar setiap hari. Kemudian satu saat dia sakit sehingga tidak bisa bikin makanan dan tidak bisa antar ke ibunya. Di hari-hari yang dia sakit tidak bisa antar makanan, Allah tetap catat pahala seperti setiap hari itu dia antar makanan. Karena apa? Tidak ada yang menghalangi kebiasaan baiknya ini kecuali karena sakit.
Begitu juga setiap taklim dia pergi taklim. Ini dia kebiasaannya dan dia istiqomah setiap taklim dia pergi taklim. Nah kemudian karena halangan tadi hujan dia sudah basah akhirnya kembali. Jadi yang menghalangi dia adalah hujan. Kalau tidak hujan kebiasaannya dan terus istiqomah dia di dalamnya dia pasti pergi. Karena ini terhalang karena hujan, maka Allah tetap catat sebagaimana yang biasa dia lakukan. Dapat pahala seperti pergi di taklim. Tapi kalau orang yang memang malas-malas pergi di taklim, bertepatan dia mau saat dia mau pergi, dia memang malas-malas pergi taklim. Sekali-sekali saja. Kalau dia lagi mood dia pergi. Kalau lagi tidak mood dia tidak pergi. Sehingga saat dia lagi sekarang lagi nyaman saya mau pergi taklim. Biasa-biasanya malas pergi. Saat dia lagi nyaman pergi taklim begitu keluar basah. Akhirnya dia kembali tidak jadi pergi taklim. Tetap Allah catat dia tidak pergi taklim. Karena apa? Memang kebiasaannya dia malas pergi taklim. Allah akan memberikan pahala sebagaimana kebiasaan seseorang di dalamnya. Kalau dia istiqomah saat terhalang Allah tetap catat sebagaimana yang dia istiqomah di dalamnya. Dan ini keutamaan istiqomah dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam di Masjid Ammar bin Yasir di Telaga. Wallahu ta'ala alam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.